Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sudaryani, NIM 19136039. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester aplikasi bahasa Inggris. Yang pertama yaitu apa itu gunung? Yang pertama, determine the idea in the paragraph you choose and explain your reason through. Dan saya memilih apa itu, materi apa itu gunung. Gunung adalah area yang menjulang jauh di atas wilayah di sekitarnya dan jauh lebih kecil di puncak daripada pangkalan. Sekelompok gunung disebut pegunungan, sekelompok rentang membentuk sistem gunung. Beberapa sistem yang berdekatan dan memiliki asal yang sama membentuk rantai gunung. Terkadang orang bertanya seberapa tinggi sebuah bukit harus disebut gunung. Tidak ada ketinggian yang membedakan gunung dan perbukitan. Pegunungan tergantung pada adat setempat. Gunung Monadnock di Selat New Hampshire hanya 3.165 kaki di atas permukaan laut, tetapi naik secara nyata di atas wilayah rendah. Black Hills di South Dakota berada pada 7.242 kaki di atas permukaan laut, tetapi terletak di dataran tinggi. Mauna Loa di Hawaii diukur dari dasarnya di dasar Samudra Pasifik, tingginya 30.000 kaki, meskipun ketinggiannya di atas permukaan laut hanya 13.675 kaki. Nah, di sini paragraf idenya yaitu paragraf pertama yaitu gunung adalah area dataran yang menjulang jauh di atas wilayah di sekitarnya dan jauh lebih kecil di puncak daripada di pangkalan. Di sini sudah begitu jelas diterangkan apa itu gunung. Sedangkan di tengah dan di akhir paragraf menjelaskan tentang ketinggian gunung, yaitu tidak ada ketinggian yang membedakan gunung dari perbukitan. Dan yang di akhir mengambil satu contoh gunung, yaitu Gunung Mauna Loa di Hawaii yang diukur dari dasarnya di dasar Samudra Pasifik, tingginya 30.000 kaki. Di sini menjelaskan tentang ketinggian gunung. Selanjutnya yaitu lokasi dan batas negara Prancis. Secara astronomis, Prancis terletak pada 420 lintang utara sampai 510 lintang utara dan 50 bujur barat dan 80 bujur timur. Secara geografis, terletak di wilayah Eropa Barat dengan luas wilayah 557.670 km². Dan batas-batasnya yaitu di bagian utara ada Selat Channel, ada Belgia, ada Belgium, ada Jerman, Luxembourg, dan di bagian timur ada Jerman, Swiss, dan Italia. Di bagian selatan ada Spanyol, Andorra, dan Laut Tengah. Di barat ada Samudra Atlantik atau Atlantic Ocean. Berikutnya French Richland in Western Europe tunjukkan melalui peta sebagai berikut. Yang pertama, Pegunungan Pyrenees atau Pyrenees, yaitu mountain chains starting France from Spain and from the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea, yaitu ranting gunung yang memisahkan Prancis dari Spanyol dan Samudra Pasifik ke Mediterania dan dari Samudra Pasifik ke Laut Mediterania.
yang membentuk perbatasan alami antara Prancis dan Spanyol. Contohnya pegunungan Alpen atau Alps, mountain range making up part of range Italy, Switzerland, Germany, Austria, Croatia, and more. Gunung Alpen adalah pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Austria dan Slovenia di timur melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman sampai ke Prancis di barat. Selanjutnya ada pegunungan Jura. One time along the French Switzerland, boarding featured hiking, skiing, and the furniture. Pegunungan Jura adalah pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen yang memisahkan sungai Rhine dan Rhone. Pegunungan ini terletak di Prancis, Swiss, dan Jerman. Selanjutnya ada pegunungan Vosges, French mountain range featuring nature parks and sweeping views, plus historic castle and ruins. Pegunungan Vosges adalah deretan pegunungan rendah di Prancis Timur dekat perbatasan dengan Jerman bersama dengan hutan Palatin di utara di sisi perbatasan Jerman yang sama membentuk satu unit geomorfologi dan pegunungan rendah. Selanjutnya pegunungan Ardennes dapat dilihat pada peta. Di sini ada pegunungan Ardennes yang berada di Jerman dan berbatasan dengan Luxembourg dan Belgium. Gunung Ardennes dikenal sebagai hutan Ardennes adalah wilayah hutan yang luas, medan yang kasar, perbukitan, dan punggung bukit secara geologis. Pegunungan tersebut merupakan perpanjangan dari Eiffel sebelah barat dan keduanya terbentuk pada periode Devon. Sama seperti bagian barisan pegunungan lainnya dari pegunungan yang lintas negara ini, terletak terutama di Belgia dan Luxembourg, tetapi juga merentang hingga ke Jerman dan Prancis. Sebagian besar daerah Ardennes ditutupi oleh hutan lebat dengan ketinggian perbukitan rata-rata sekitar 350 sampai 400 meter, tetapi ketinggian 694 meter ada di bagian Holsten, Darkness, Belgia Selatan, bagian yang berupa tegalan rawa. French richest land in Western Europe. Tunjukkan melalui peta sebagai berikut, yaitu peta Sungai Seine, Sungai Loire, Sungai Garonne, dan Sungai Rhone. Dapat dilihat pada peta Prancis di sini, sudah begitu jelas posisi Sungai Loire, Seine, Rhone, dan Sungai Garonne. Selanjutnya, jelaskan tentang pengaruh Prancis di dunia. Pengaruh Prancis di dunia tersebut setelah revolusi Prancis. Revolusi Prancis tidak hanya membawa pengaruh bagi rakyat Prancis sendiri, tetapi berdampak pada perkembangan kehidupan sosial, politik, serta ekonomi di Eropa dan seluruh dunia.
Yang pertama, bidang politik, perkembangan paham liberalisme dan nasionalisme ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, lahirnya konsep demokrasi dan republik sebagai perkembangan dari semboyan revolusi Prancis, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dihapuskannya sistem monarki absolut dan diganti dengan sistem monarki konstitusional, undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam tata pemerintahan, lahirnya aksi-aksi revolusioner yang membela kepentingan rakyat, mendorong terjadinya pergolakan di berbagai negara seperti Revolusi Rusia, Revolusi Budak di Karibia, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, di bidang ekonomi, penghapusan pajak feodal, petani menjadi pemilik tanah, perkembangan kapitalisme dan industrialisasi, dihapuskannya sistem feodal dalam perdagangan dan diganti dengan sistem ekonomi bebas. Selanjutnya, bidang sosial, adanya penghapusan sistem kelas dan masyarakat dan disusun sistem baru tanpa kelas. Menurunnya jumlah feodalisme di dunia, berkembangnya pendidikan dan pengajaran di seluruh lapisan masyarakat, berkembangnya perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, terdapat juga pengaruh bagi Indonesia. Revolusi Perancis telah mengilhami perjuangan bangsa-bangsa terjajah di Afrika dan Asia. Terbentuknya, termasuk Indonesia, nasionalisme di Indonesia muncul sebagai akibat dari penindasan yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme Barat. Pelaksanaan politik etis telah memberi kesempatan pendidikan kepada penduduk bumi, putra walaupun dalam lingkup terbatas. Adanya pendidikan ini kemudian mendukung munculnya golongan baru, yaitu golongan terpelajar, yang menjadi pelopor pergerakan nasional melalui pendidikan. Itu pula kaum terpelajar dapat mengikuti perkembangan pemikiran bangsa-bangsa Barat. Mereka mempelajari berbagai ide dan paham-paham baru yang berkembang di Eropa pada waktu itu, seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Dalam masa pergerakan nasional, asas-asas demokrasi seperti yang diperjuangkan rakyat Prancis dicoba untuk digerakkan oleh kaum bumi putra dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sini saya memasukkan menara Eiffel atau Eiffel Tower karena ini adalah lambang negara Prancis. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.